Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Bella Angelia dari kelas 1C NIM 21001110107. Di sini saya akan membuat video singkat tentang besaran dan pengukuran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya, kita mengukur tinggi badan, semisal 160 cm. Cm-nya itu kita sebagai satuan, dan 160-nya itu kita gunakan sebagai besaran. Nah, jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, contohnya itu berat badan, tinggi badan, ataupun kecepatan motor. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian satuan. Jadi satuan merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Oke, contohnya di sini saya mempunyai satu buah buku. Kalau kita ukur menggunakan jengkal, 1, 2. Ini 2 jengkal. Nah, kalau misalnya adik saya yang mengukur, sini. Kalau misalnya adik saya mengukur, ini ada berapa jengkal? Coba. 1, 2, 3. Nah, jadi jika menggunakan jengkal akan berbeda hasilnya. Mengapa berbeda? Karena panjang jari saya dengan jari adik saya itu beda. Saya 2 jengkal dan adik saya itu 3 jengkal. Jadi semisal nih kita menggunakan penggaris ya. Kita buka dulu penggarisnya. Jika menggunakan penggaris itu hasilnya akan lebih terlihat ya, akan lebih jelas juga. Ini 30, kita lebih, ini sekitar 32 cm ya, kemungkinan 32 cm. Nah, jadi di sini kita akan memahami apa itu jenis-jenis satuan. Nah, jenis-jenis satuan itu ada 2, ada yang tidak baku dan ada yang baku. Yang tidak baku tidak standar. Seperti tadi kita mengukur dengan menggunakan jengkal, hasta ataupun depa. Kita menggunakan jengkal dengan jari, dan hasta itu kita menggunakan ini dari siku sampai ke depan, dan depa itu dari ujung tangan ke ujung tangan selanjutnya. Nah, sedangkan satuan baku itu satuan yang telah disepakati, seperti cm, meter, atau kilometer. Nah, sekarang kita juga akan membahas tentang besaran. Besaran itu ada 2, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu panjang, massa, waktu, sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, dan jumlah zat itu N, dan intensitas cahaya atau candela. Nah, di sini juga ada besaran turunan. Yang kedua ada besaran turunan. Karena besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Seperti yang tadi sudah saya ringkas atau saya rangkum, besaran turunan itu ada 7. Yang pertama luas, meter persegi. Yang kedua ada volume, meter kubik. Kecepatan, meter per sekon. Percepatan ada meter per sekon kuadrat. Ada gaya Newton, usaha itu joule, dan daya itu watt. Nah, pokok yang pertama itu ada panjang. Alat ukurnya itu meter, penggaris, jangka sorong, mikrometer, scrap. Nah, meteran dan penggaris itu kita bisa gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, biasa banget kita gunakan. Biasanya itu benda-benda yang besar, yang panjang. Nah, kalau untuk jangka sorong dan mikrometer itu biasanya digunakan untuk benda-benda yang kecil. Yang kedua ada massa. Massa itu alat ukurnya neraca dan timbangan. Yang ketiga ada waktu, itu bisa menggunakan stopwatch. Dan yang keempat ada suhu, termometer, dan biasanya kita tuh menggunakannya derajat Celcius ya rata-rata, tapi menurut standar internasional itu menggunakan Kelvin. Nah, untuk yang kelima arus listrik itu menggunakan amperemeter, dan jumlah zat. Jumlah zat itu dihitung ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa untuk mengukur, tapi kita bisa untuk menghitungnya. Nah, sedangkan intensitas cahaya kita bisa ukur dengan light meter. Nah, sedangkan besaran turunan
volume itu bisa menggunakan gelas ukur, massa jenis itu dihitung, kecepatan menggunakan speedometer, dan gaya. Ringkasan materi dari saya, apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.